Bakal bahas Belgia, Portugal, Brazil. Itu semua isinya. Semua isinya. Ini. Nah, gue ngelihat skuad Belgia ini orang-orangnya sama, Bot. Sama ya? Sama Euro. Ada penambahan pasti bongkar pasang, tapi untuk starting 11-nya sih nggak banyak berubah ya. Yang di Euro kemarin sama persis kayak emang Belgia kan generasi masa udah terakhir ya. Dia nggak punya regenerasi. Menurut lu gimana nih, Do? Portugal ini Harusnya sih juara ya. juara harusnya ya. Fred. Udahlah Fred. Di MU juga MU lagi kan tuh. Pokoknya kalau ada pemain MU dipasang itu titik lemah dah. Ini baru pemain mewah. Alex Telles juga masih ada. Alex Telles ya? Oh iya, ini ada Alex. Ya walaupun jelek gitu, tapi kan sebelum pindah ke MU kan dia bagus banget kan. Jadi makanya dibeli MU. Iya. Nah, pas di MU ya, salah Alex Telles apa salah MU gitu kan. Ya, semua buktinya yang dibeli sama MU jelek. Halo, kita balik lagi, ya kan? Kalian ada di Ekong Media. Kenapa dari tadi nggak nyebutin segmennya, Do? Karena belum tahu nih segmennya. Karena belum tahu nama segmennya. Nanti bakalan ada. Langsung. Iya, gitu. pas bumpernya nanti. Pokoknya ada bumpernya. Bikin video bumper aja. Iya. Mungkin nanti namanya kayaknya segmennya serba-serbi bola, SSB. Serba-serbi bola. Edisi Piala Dunia. Jadi kan karena tadi kita udah bahas banyak nih, gue mau ngasih tahu Tadi berapa? Setengah jam juga? Setengah jam juga. Lama juga ya? Rata-rata setengah jam tuh. Iya. Jadi kita bahas kali ini karena storage handphone gue udah full kan. Itu jadinya bingung, jadi harus dipecah-pecah nih ya kan. Kita bahas apa lagi? Tadi udah Hansi Flick ya. Jerman kita udah bahas. Kali ini kita bakal bahas tim-tim yang individualis bertabur bintang, fully bintang, ya kan? Kita bahas Belgia dulu. Dari Roberto Martinez. Tapi ada nih, ini kita kasih kisi-kisi dulu. Ada kita bakal bahas Belgia, Portugal, Brazil. Itu semua isinya. Ini. Kita bahas dari Belgia. Dilatih oleh Roberto Martinez. Ya. Langsung ke kiper aja lah. Biar kiper nggak perlu banyak perdebatan. Courtois harga mati. Udah harga mati ya. Harga mati. Nggak akan terganti sedikit pun. Nggak akan ya. Nggak akan. Nah, gue ngelihat skuad Belgia ini orang-orangnya sama, Bot. Sama ya? Sama Euro. Ada penambahan pasti bongkar pasang, tapi untuk starting 11-nya sih nggak banyak berubah ya. Yang di Euro kemarin sama persis kayak emang Belgia kan generasi masa udah terakhir ya. Dia nggak punya regenerasi. Paling yang baru nih, nggak baru juga sih. Trossard kan nggak muda juga yang lagi naik di Brighton kan. Umurnya udah 27 juga gitu. Tapi ya emang udah masanya gitu. Iya, udah memang lagi puncak karir gitu. Kita runtut dulu dari back. Dari back sih ya Vertonghen. Iya. Muneur apa sih baca itu gimana sih? Iya, si Munir. Iya, back kanannya tuh. Iya, Thomas Meunier. Iya, Thomas Meunier. Terus Arthur belakang ini nih yang lama nih Dendonker lah. Kayak campuran Belanda. Kan campuran Belanda. Iya, feeling gue juga sama. Belanda. Vertonghen ya. Masih sama lah. Masih sama ya? Iya, nggak jauh-jauh lah. Di sisi gelandang Yori Tillman. Ada ini Spider Carrasco. Yani Carrasco, Yori Tillman, Torgen Hazard. Masih nggak jauh-jauh. Trossard di winger, Witsel masih di bawah. Iya. Trossard terus winger Trossard bisa penyerang bisa. Winger. De Bruyne. De Bruyne pasti. De Bruyne namanya paling atas. Iya, Eden Hazard sama Romelu Lukaku. Iya, Romelu Lukaku. Menurut lu gimana, Do? Lini kiper sih Courtois. Belakang ada Wilder sama itu gue nggak bisa lah spellingnya penyebutannya ya. Itu nah, sama Vertonghen sih. Menir masih di kiri ya kan. Mungkin Menir masih di kanan, mungkin kirinya aja nih. Iya. Kirinya
banyak ganti kan, karena nggak punya ini. Tengah menarik nih. Kalau gua dan gue yakin sih Robin Tielemans-nya Leicester yang jadi buruan panas tuh. De Bruyne pasti. Sama satunya lagi entah Witsel, entah siapa pemain yang lagi naik tuh AC Milan, Charles de Ketelaere. Iya, itu Katala. Ya itu wonderkidnya AC Milan tuh. Tapi kayaknya sih masih Witsel, Tielemans nopang De Bruyne sih, masih tengahnya tuh masih kayak gitu. Tengah, depan sekarang. Kanan Mertens. Yap. Walaupun Mertens sudah tua banget tapi kayak andalan Roberto Martinez nih. Lukaku. Yap. Nah kirinya kan harus Hazard. Iya. Tapi kayaknya sih Trossard ya. Kayaknya Trossard. Lu yakin Trossard ya? Feeling gue sih atau adiknya Thorgan Hazard. Oh iya. Atau Thorgan Hazard bisa di kanan. Kalau Mertens udah Thorgan Hazard bisa di kanan? Dia bisa di mana-mana. Gelandang juga bisa dia. Gitu sih. Karena kalau Belgia gue nggak expect banyak sih. Karena mau bahas apa secara taktik juga ya passing ke De Bruyne taktiknya kan. Iya pasti. De Bruyne yang ibaratnya De Bruyne lebih mengendalikan daripada pelatihnya. Mandor lapangan lah ya. De Bruyne. Ya kan kalau pelatihnya kan Martinez kan Roberto Martinez ibaratnya agak punya taktik spesial gitulah dia. Tukang gambar lah arsiteknya dia ya kan. Mandor lapangannya De Bruyne. Variasinya di De Bruyne gitu. Nah. Ya maksudnya prediksi lu akan sejauh apa Belgia? Ini ya mungkin ini adalah agak timpang ya. Kita bahas Belgia, Brazil, Portugal ini kayaknya agak timpang. Belgia ini kayaknya cuma di 16 besar. Kayak 16 besar ya. 16 besar. Iya karena skuadnya kurang bertabur ya. Ya kalau ibaratnya kalau orang judi masang siapa yang juara pasti orang masang Brazil Portugal, Argentina ya kan, kayak Belgia nggak masuk hitungan. Karena kuda hitam juga enggak, Belgia calon kuat juga. Kalau sebenarnya mau ngadain arisan Piala Dunia. Cuman takut ditangkap polisi nanti, nggak usah lah. Terpikir judi. Iya, terpikir judi. Makanya kita arisan. Arisan Piala Dunia. Kalau nggak sekalian aja, kita nggak judi, tapi kita bikin kompetisi tebak siapa yang juara. Iya, tebak siapa yang juara. Iya. Itu kan penggembira. Kau juga duitnya buat makan-makan pas kita nobar Piala Dunia. Itu makan banyak nobar ini. Iya, kan banyak nobar ini, ya kan? Aduh. Kita bergeser lah Ando ya. Udahlah, Belgia nggak usah banyak-banyak. Belgia nggak usah banyak-banyak lah ya. Ini 8 besar udah kado lah. Kado ya itu. Brazil kali ya. Kita ntar dulu dong, lu buru-buru banget Brazil. Portugal sama Brazil sama buat masalahnya. Sama ya? Sama. Dua-duanya melimpah. Sama ya, kita lihat. Iya bener sih. Terserah aja mau bahas yang mana duluan ya kan. Ini dulu deh. Portugal dulu deh. Brazil nanti dah itu dah. Ya. Itu udah top-topan. Paling top-topan. Ya. Itulah. Unggulan semua orang. Nah. Kita bahas Portugal tuh. Ya, Portugal. Siapa aja nih yang dibawa nih? Kiper dulu ya? Iya. Kiper tuh kipernya AS Roma. Kipernya Porto. Iya. Si Diego Costa ya? Iya. Terus Rui Patricio nggak dibawa ya? Ternyata enggak. Sabar. Oh dibawa dong pasti. Ada Rui Patricio ada. Iya, Masa nggak dibawa? Masa nggak dibawa? Nggak mungkin dong. Josesa udahlah, apa-apalah. Apa siapa? Josesa nih kiper siapa nih? Wolverhampton Iya, Josesa iya. Nggak jelas tuh. Wolverhampton. Belakangnya ada Diego Dalot. Joao Cancelo. Pepe. Ruben Dias. Terus Rafael Guerrero. Iya, Danilo Pereiranya PSG. Iya. Terus Nuno Mendes. PSG. Terus yang kayak Terminator tuh siapa? Pemain mana? Keep back. Klubnya? Lupa gua, Benfica pemana? Antonio Silva ya? Iya, dibawa dari Benfica dia. Ya. Di sisi gelandang. Aduh, mewah bener ini ya. Ini kacau ini kacau banget ini. Joao Mario karena pengalaman. Iya, masih dibawa ya. Karena itu jam terbang. Ruben Neves. Bruno. Bahan buruan. Iya. Transfer nih Ruben Neves. Bruno Fernandes. Diego Bernardo Silva.
Vitinha. PSG. Iya. Terus Otavio ini Porto. Terus si ini siapa? Yang baru ke Wolf tuh. Ada bagus juga, Matheus Nunes. Matheus Nunes. Bagus juga tuh dia. Bagus juga dia. Bagus juga ya? Bagus banget. Statistiknya sih bagus banget ya. Statistiknya sih bagus banget. Dari penyerang Cristiano Ronaldo. Joao Felix. Andre Silva. Rafael Leao. Gonzalo Ramos. Ricardo Horta. Ya udah mewah bener dah. Menurut lu gimana nih, Do? Portugal ini? Harusnya sih juara ya. Harusnya. Ini kalau kita bandingin sama kompetitornya Ronaldo, Messi, skuadnya. Ini jauh lebih merata. Iya. Lebih merata. Ini lebih merata. Line up starting menurut lu? Kiper Rui Patricio. Iya. Kanan Dalot, kiri Cancelo. Atau kanan Cancelo, kiri Nuno Mendes. Yap. Itu bisa jadi. Terserah lah itu bongkar pasang bebas, terserah pelatihnya lah, terserah siapa sih pelatihnya tuh? Siapa sih? Itulah yang Kribo tuh. Udah tua. Aduh kok gue jadi lupa sih pelatihnya. Gue juga. Sorry nggak ada lo di contekan gue. Lupa gue. Apa deh? Anjing siapa? Fernando Santos. Fernando Santos benar tuh orang. Ternyata nih, ada. Masalahnya Portugal di kanan dia punya Dalot di atas kertas nih ya. Iya. Dalot. Cancelo. Iya. Di kiri dia punya Nuno Mendes. Yap. Sama Rafael Guerrero oke lah nggak masuk hitungan. Tapi Rafael Guerrero udah main dari Piala Dunia 2014. Iya. Nah, dua Cancelo bisa digeser ke kiri kan? Ya. Feeling gue sih Cancelo di kiri, Dalot di kanan. Oke, iya. Baru nanti menit 70-an Nuno Mendes masuk ganti ya. Dalot. Cancelo geser ke kanan. Kalau misalnya ketinggalan nih. Tengahnya? Bruno. Masih. Bruno. Ruben Neves itu tinggal nunggu waktu aja dia main di klub gede itu. Sama satu lagi, gue sih pengennya Vitinha ya. Karena dia di PSG pun dapat starting gitu, masuk ke pemain muda. Dia tuh lettingannya Fabio Vieira. Dulu dia di Porto tandem sama Fabio Vieira. Vieira ke Arsenal, dia ke PSG karena dua-duanya tuh mentereng banget kan. Yang bakal tetap di tengah Bruno sama Ruben Neves. Bruno ya, masih Bruno lo ya. Nah, William Carvalho juga bisa karena udah dari 2014 udah main. Padahal dia bukan pemain tim gede kan. Tapi Fernando Santos kan udah 10 tahun mungkin di Portugal. Dia pasti percaya sama orang-orang lamanya. Tapi menurut gue sih kalau lu nge-compare William Carvalho sama Ruben Neves, sekarang sih Ruben Neves secara permainan lebih bagus ya. Sama Bruno didongkrak sama pemain muda kayak Vitinha atau Matheus Nunesnya Wolverhampton. Iya benar. Tapi kayaknya sih lebih Vitinha sih kalau gue. Karena dia udah terbiasa dengan pemain besar kan. Dan dia juga di PSG juga nggak mendem-mendem banget juga. Vitinha. Kita ke lini depan. Cristiano Ronaldo pastilah ya. Bernardo Silva. Nah, di kiri seru nih. Ada Joao Felix, ada Rafael Leao. Iya. Ada Joao Mario juga bisa. Tapi di Joao Felix tuh di Atletico. Makanya kalau gue lebih prefer ke Rafael Leao. Karena bagus banget kan, 29 lagi bagus banget. Lu Leao, Ronaldo, Bernardo tuh udah. Karena kalau mau di Atletico Ronaldo gantiin Joao Felix ya. Kalau mau Joao Felix nanti babak kalau udah kritis baru Joao Felix masuk, Joao Mario masuk. Karena kombinasi Leao dengan jiwa mudanya, eksplosivitasnya, Ronaldo dengan pengalamannya, Bernardo dengan kreativitasnya. Menurut gue itu lini depan udah lu mau ngapain lagi sih ya kan? Di Stockholm Bruno ya. Kalau Bruno bisa keredam ya egonya ya. Masalahnya semoga dia karena bermain negara. Ya harusnya bermain negara lah yang udah nggak ada ini lagi lah. Udah nggak ada. Ya mungkin di MU dia ngerasa kayak Ronaldo udah habis tapi tetap negara. Pemain Portugal gue lupa siapa yang diwawancara, pemain timnasnya. Motivasi terkuat kalian juara Piala Dunia apa? Kami ingin melihat Cristiano Ronaldo sebelum pensiun mengangkat Piala Dunia. Ya iyalah itu udah kayak itu udah jadi kayak job desk negara kan kayak Ronaldo sebelum pensiun kita harus juara Piala Dunia dan gua ngerasa itu justru motivasi yang kayak gitu malah jadi motivasi paling kuat sih. Nah siapa tahu 2026
Ronaldo masih main. Kalau juara sih enggak ya, gua rasa ya. Iya, tapi kalau main. nggak juara kita nggak tahu. Kalau juara mah udah masih pensiun ya. Kalau juara sih pensiun udah cukup lah. Menurut lu sejauh apa Portugal ini tuh? Final. Harusnya sih. Harusnya sih. Lawannya siapa tuh kalau di final tuh kira-kira? Gue sih pengen Argentina ya. Argentina. Gue sih pengen Argentina. Itu seru banget sih anjing. Seru banget itu. Itu siapa menentukan siapa pecundang, siapa yang ini tuh. Kalau itu terjadi gue ikhlas Belanda gak juara. Ikhlas lah ya. Tapi kalau yang lain Belanda harus masuk final. Siapa tahu Brazil. Kita geser langsung. Kalau Brazil gue pengen sama Belanda di final. Kita geser langsung ke langsung ke Brazil. Brazil, welcome to Brazil. This is Brazil. This is Brazil. Tite nih ya. Ini si Tite pelatihnya ya. Gua nggak ngerti nih. Kawakan. Ini gua nggak ngerti. Ini gak gua rasain doh. Ini adalah klub. Ini adalah negara terbintang. Ini tahun ini gila deh udah. Brazil selalu sih tiap tahun sih. Iya. Ya cuman kadang ada kejutannya. Ingat nggak lo yang waktu dia kebantai sama Jerman itu? 7-1. Iya, Jerman gara-gara Thiago Neymar Silva cedera. sama Neymar. Thiago Silva juga di saat itu. Cedera. Ini kita tapi kayaknya sih kalau ini Neymar cedera juga bodoh amat ya kan. Pun Thiago Silva nih ya cedera bodoh amat. Gak ada ngaruh-ngaruhnya. Gak ada ngaruh-ngaruhnya. Pun dia gak dipanggil berdua gak peduli. Gak apa-apa. Kita lihat nih sekarang nih. Penjaga gawangnya udah anjing dari kiper aja udah Ederson sama Alisson. Ini gue nggak tahu siapa yang akan dipakai. Kira-kira menurut lu siapa yang akan dipakai? Ini seru banget ini. Kira-kira ini Ederson sama Alisson. Game pertama Alisson. Alisson main jelek. Ederson masuk game keduanya. Karena nggak ada ketimpangan sama sekali. Ini tuh sama-sama kayak ini apa tuh ibaratnya skuad utama sama skuad kedua tuh sama-sama. Nggak ada bedanya ini. Iya, mungkin siapa duluan? Alisson mungkin ya kalau menurut Alisson karena lebih ke Alisson lebih biasa lah. Lebih biasa ya, Alisson. Di lini pertamanya. Tapi kalau goyah sedikit Alisson miss sedikit aja. Iya, dikit banget ya. Ederson langsung udah pemanasan. Game selanjutnya udah main. Pokoknya intinya jangan kejebolan tolol. Iya, jangan salah passing ya. Iya, itu intinya itu. Karena Ederson jago banget passing di belakang. Iya, itu dia. Lu harus hati-hati Alisson. Pertimbangan kenapa Alisson? Karena postur Alisson lebih gede aja. Iya. Itu sebenarnya. Kalau untuk dia salah gobloknya di Liverpool sedikit aja. Iya. Udah. Pokoknya blunder sedikit kejebolan tolol pasti diganti. Ini berlaku untuk final 11 Brazil. Iya, final 11 Brazil. Ini berlaku untuk final 11 Brazil nih. Lu goblok sedikit kegeser loh. Ini semuanya ya final 11 Brazil. Bahaya lu. Kita lihat dari backnya. Ini mentereng semua. Back sayap dulu kali ya. Back sayap dulu. Danilo. Alexandro. Iya, Alexandro. Juventus tuh. Juventus. Terus Dani Alves. Ini jam terbang murni jam terbang. Ya itu dibawa ya karena pengalaman. Pengalaman. Ya dia didatengin waktu itu di Barcelona lagi kan emang cuma buat ngajarin anak-anak muda ini. Iya sama pun kayak gini. Masih banyak backline-nya Danilo, Bremer. Ya. Eder Militao pasti starting. Marquinhos-nya Thiago Silva masih di bawah juga. Haji pusing banget ya gue kalau jadi pelatih mainin siapa ya. Gue juga gak tahu sih. Kalau gue jujur aja juga gak tahu. Gue jujur gak tahu sih. Kalau di bayangan gue pengennya Eder Militao sama Marquinhos. Ya. Tapi kalau Eder Militao sama Thiago Silva oke juga. Kalau Marquinhos sama Thiago Silva oke juga. Iya. Atau makanya kalau si Tite berani, Eder Militao geser ke kanan. Marquinhos, Thiago Silva di tengah. Yap. Kirinya Dani Alves. Masih tetap Dani Alves. Kalau gue sih Dani Alves. Kalau gue lebih percaya Dani Alves sih. Murni karena jam terbang. Speed nggak punya, power nggak punya. Daya main udah nggak bisa. Tapi kadang namanya sepak bola besar itu lu cuma perlu mental di pertandingan. Tapi Alexandro juga oke sih. Dan dia juga bisa kiri kanan. Iya kan? Makanya itu. Ini agak sulit. Ini sangat sulit menentukan starting. Cuma menurut gue Eder Militao harus dipasang sih. Karena dia pemain muda. Tinggal pilihan seniornya Marquinhos atau Thiago Silva. Atau tiga-tiganya dipasang. Iya. Benar. Bisa aja namanya pemain mewah kayak gitu terserah aja ya.
Ini baru pemain mewah. Alex Telles juga masih ada, Alex Telles. Alex Telles ya? Iya. Oh iya, ini ada Alex. Ya walaupun jelek gitu, tapi kan sebelum pindah ke MU kan dia bagus banget kan. Jadi makanya dibeli MU. Iya. Nah, pas di MU ya, salah Alex Telles apa salah MU gitu kan. Ya, semua buktinya yang dibeli sama MU jelek. Iya. Itu kenapa? Itu baru gak ada segmen konsepnya kita. Gue gak tahan bener deh, sumpah. Di tengah juga. Astagfirullahaladzim. Casemiro. Fabinho. Aduh. Fabinho itu solid tuh kan. Iya. Casemiro, Fabinho. Bruno Guimaraes itu gelandangnya Newcastle. Lagi naik daun. Lagi motornya Newcastle banget nih. Fred. Udahlah Fred. Di MU juga. MU lagi kan tuh. Pokoknya kalau ada pemain MU dipasang itu titik lemah dah. Ada Everton Ribeiro. Ada Everton ya, pemain muda itu. Pemain muda. Everton Ribeiro tuh udah inilah pemain-pemain idaman pemain senior dia. Gua kira Everton yang ini loh ternyata pemain senior. Udah nggak agak sulit ya. Udah agak berat ya. Lucas Paqueta juga ada. Iya, Lucas Paqueta lagi. Paqueta dia sama kayak Ruben Neves nih, tinggal nunggu waktu pindah ke klub gede aja. Iya. Udah bagus banget. Iya, kemungkinan udah pasti Casemiro lah. Casemiro. Udah nggak bisa. Udah nggak bisa kalau jangka. Udah. Biar kata Fabinho juga Casemiro tuh. Nggak bisa diganggu gugat. Iya. Nih kira-kira kayak gimana? Gue rasa sih tengahnya Casemiro, Bruno Guimaraes. Sama Neymar. Neymar pasti taruh belakang ya? Gini, jadi dua gini. Terus ditumpu Neymar. Ditumpu Neymar ya? Karena depannya agak susah juga. Ini dia langsung kita ke depannya. Ya. Gua nggak ngerti lagi nih. Ini kayak udah, wah gila sih. Ini top-topannya nih. Duh. Ini udah top-topan. Naruh siapa gue ya? Gue juga nggak ngerti sih. Gue juga nggak ngerti. Di situ ada Martinelli, Pedro, Richarlison, Anthony. Gabjes, Neymar, Raphinha, Vinicius, Rodrigo. Gue nggak ngerti lagi sih. Ini gue nggak ngerti lagi. Bingung gue deh. Ini gue nggak ngerti lagi. Kalau gue nih ya Bruno Guimaraes sama Casemiro nih. Ini final 11 gue deh. Final 11 gue deh. Final 11 lu ya. Ederson. Walaupun Pansi Alisson tapi gue pengen Ederson. Ya karena bisa build up kan. Karena bisa build up. Kanan Eder Militao. Thiago Silva, Marquinhos. Kiri Dani Alves. Casemiro, Bruno Guimaraes, Neymar, Vinicius, Gabjes. Kanannya Anthony. Walaupun Raphinha kayaknya yang dipasang. Mungkin ya bisa. Kayaknya Raphinha. Raphinha lebih mateng ya. Kalau maksudnya dari sisi klub tuh lebih mateng. Iya. Cuma maksud gua kalau udah anak muda di depan udah anak muda semua aja. Iya, ini Vinicius nih full senyum ini. Yang ngelayanin Gabjes ya. Gue juga nggak tahu. Tapi kalau head to head Gabjes, head to head berarti kan di kiri bisa Martinelli bisa Vinicius nih ya? Pasti Vinicius pasti. Walaupun sebenarnya Martinelli kelasnya nggak kalah. Nggak kalah dong. Cuma Vinicius memang karena lebih jadi tumpuan di Real Madrid gitu. Kalau Martinelli as a team kan. Sementara Brazil ini bukan yang as a team. Kalau pelatih Brazilnya Joachim Low atau Pep Guardiola bisa Martinelli yang main tuh. Tapi karena Tite pasti Vinicius ya. Cuma Vinicius ngehe dikit deh. Martinelli pemanasan. Itulah dia. Goblok. Pokoknya ini goblok dikit lu. Bego dikit. Abis lu di sini lu. Digeser pasti gak bakal dimainin lagi lu. Percaya gue, apalagi mungkin kalau Tite galak ya. Iya, tapi enggak sih Tite. Iya, Tite kan enggak. Baik hati. Neymar main karena nama besar. Iya, nama kalau besar. Neymar gak punya nama besar kegeser itu Neymar juga. Gak mungkin. Kegeser Neymar juga. Kanannya. Kiri juga masih dari Richarlison loh. Oh iya, dari walaupun statistiknya 0 gol 0 assist, tapi andalannya kan. Tapi kayaknya Martinelli Vinicius antara dua itu. Martinelli lagi bagus banget. Tapi Martinelli tuh gue ngerasa bisa jadi super sub. Super sub ya Brazil nanti ketika buntu. Kanannya perselisihan antara Raphinha, Anthony, Rodrigo, Real Madrid. Iya. Menurut lu gimana lu? Kalau secara statistiknya Rodrigo yang dipasang. Rodrigo ya. Dari assist dan gol ya. Kalau secara
Tite, kalau selera Tite, Raphinha selalu starting walaupun selalu diganti babak kedua. Sering banget diganti Raphinha. Tapi kalau gua Anthony. Kalau lu Anthony, kenapa lu milih Anthony? Karena lu suka gocekan ayam jago. Karena gue berharap Anthony main di Brazil kayak Anthony main di Ajax. Iya. Itu harapan sih, bener sih. Sangat harusnya ya, harusnya. Karena dia bersama orang-orang satu negara itu, dan dia tahu Jogo Bonito yang Brazil ya. Gue sih berharap banget joget-joget samba yang di Ajax tuh yang lewatin 3 pemain tuh harusnya. Lu bayangin Anthony nari dari kanan Vinicius, ya kan? Gabjes turun ya kan. Anjing Gabjes narik dia joget-joget. Bola datang kontrol Gabjes. Waduh, oper ke Anthony, ya kan, gila, gitu, idaman ya. Itu ya. Idaman laki-laki nih. ini klub, ini negara bertabur bintang. Emang Brazil nggak pernah kehabisan. Nggak pernah kehabisan. Ada Rodrigo juga yang siap pemanasan. Raphinha yang siap diganti. Iya, lu bayangin Raphinha nih, ada 1x2 peluang miss. Itu di pinggir Anthony sama Rodrigo udah siap-siap. Udah siap-siap tuh. Mampus lu. Salah lagi lu. Itu mungkin ya. Satu yang gak keganti sih. Menurut gua Brazil. Gabjes. Walaupun 10 game kali gak cetak gol ya Gabjes ya. Tapi kayaknya dia akan jadi fasilitator untuk Vinicius atau Martinelli atau karena kita lihat sama persis posisinya kalau kita ngelihat kalau kita ngelihat kanan kirinya, kalau misalkan lu masang tadi di kanannya Anthony, di kirinya Vinicius, mereka dua siap menjadi pelayan, tapi mereka dua juga siap menjadi goal getter. Mereka lebih condong ke goal getter. Iya, tapi mereka juga siap bisa menjadi pelayan juga. Vinicius ngelayanin Benzema terbukti. Bisa. Benzema turun pun jauh terus dia menjadi seorang goal getter bisa. Anthony pun sama persis, dia bisa mengalah dengan siapa Rashford dan Ronaldo tapi dia bisa juga meliuk yang di debut pertamanya lawan Arsenal, dia juga goal getter gitu. Naluri striker. Nah, makanya itu sih. Ini seru banget sih. Raphinha bisa cetak gol, Rodrigo selalu cetak gol di waktu-waktu kritis. Ini kan kita ngomongin Piala Dunia dan mereka semua udah mendapat tempat di tim itu. Di tim yang mereka bela itu udah punya andalan tempat, udah andalan. Bukan yang cadangan. Jadi menurut gue sih mungkin egonya bisa ditekan harus. Karena semua, dan gue suka statement Arteta ditanya siapa yang akan juara Piala Dunia menurut Arteta, katanya. Ya salah satu dari pemain saya. Yang pasti salah satu dari pemain saya, dan gue setuju ya lo ya. Setuju gue. Ya karena emang udah menyebar di negara-negara itu dan nggak ecek-ecek juga. Nggak ecek-ecek dah. Lu punya Vinicius, lu punya Martinelli, lu punya Richarlison, lu punya Rodrigo, Anthony, Raphinha, Neymar, Gabjes. Lu tinggal racik aja nih siapa. Ya terserah lu maunya gimana ya. Brazil udah nggak. Itu tinggal dilihat dari latihan nih. Tinggal dilihat dari latihan. Abis itu tinggal lihat dari siapa yang ngobrol ke satu sama lain. Nah itu biasanya lebih dekat tuh. Iya. Sama yang dari game pertama lu main goblok. Game pembuka. Jangan berharap starting. Gak usah berharap. Telat 1 detik lu berpikir. Abis lu. Pemanasan di belakang. Abis lu. Dari benchnya udah pada berdiri semua. Udah langsung pada buka baju. Bench bukan yang kayak cowok yang kayak gue gak bakal main dok. Udah begini nih benchnya nih. Wah. Langsung. Iya langsung. Terus Tite juga udah ngeliat ke. Iya. Oh udah siap lah main pemanasan. Dan kalau bukan Vinicius pasti Martinelli, Gabjes tuh karena irama itu didapat banget kan. Tapi karena Vinicius agak sulit ya, Vinicius kegeser ya. Ya dia main bagus banget nih. Bagus banget sih, iya. Walaupun Martinelli bagus banget di Arsenal Iya. Ya ditunjukin dengan kerja kerasnya dia di Arsenal. Akhirnya dipanggil kan. Iya. Kanan juga berat ya kan. Iya, yang pasti nggak keganti menurut gua tempelan Gabjes Neymar sih. Gabjes karena ini ego tinggi-tinggi semua nih. Ya kira Gabjes rela jadi pelayan gitu. Dan Neymar karena nama besar dan kapten kan. Iya. Ya prediksi dulu ini kan. Kalau gue sih prediksi harusnya juara. Harusnya juara. Harusnya juara ya. Argentina, Portugal, Brazil tuh harusnya ketemu udah final tuh. Ya, mereka semua tuh harusnya kuat juara. Messi, Ronaldo tuh harusnya juara. Sama Brazil harusnya juara. Udah terlalu lama rakyat Brazil nunggu tuh udah terlalu lama. Iya. Terakhir berapa sih 2098? 98. 98. Akhir 98. Tapi
98 2002 ya? 2002 98 Prancis. Oh, 98 Prancis ya? Apa kebalik tuh? Lah, ntar dulu deh, yang pokoknya dia juara ada Kakak di situ. Kakak baru muncul. Kakak baru muncul. Ronaldo terakhir. Ronaldo, Rivaldo, ya. Ronaldinho. Cafu. Iya, Cafu. Roberto Carlos masih? Enggak. Di saat itu kayaknya enggak deh, harusnya ya. Harusnya enggak ya. Thiago Silva udah muncul belum? Belum. Itu pokoknya ya kakak inilah bocah baru. Iya, bocah. Wonderkid. Iya, Wonderkid. Nah, gue nggak tahu ya, kayaknya 2002 sih. Iya, ya. Apa 98 lah. 98 Prancis, 2002 Brazil, 2006 Itali. Oh iya. Kalau nggak salah ya. Ya pokoknya harusnya 2000-an ya, era 2000-an. Karena TV-nya rekamannya kayaknya udah bagus, udah lumayan. 98 Prancis ya? Iya, 98 Prancis. Yang Zidane nanduk tuh 2006. 6. Itali kan juara. Itali ya. Nah, itulah dia. Brazil. Ya kalau lu mau nonton sepak bola menghibur ya tonton Brazil. Brazil itu anjing. Tapi suka banyak kejutannya juga sih Brazil ngentot tuh. Kuda hitam tuh Uruguay. Astagfirullahaladzim. Ngomongnya kasar banget. Kuda hitam tuh Uruguay. Uruguay ya. Kuda hitam tuh Uruguay. Uruguay itu ada Brazil tuh main Jumat. Ya? Iya. Pertama kali main dia Jumat. Iya. Setelah kita saksikan Brazil ya kan. Mungkin nanti ada live score, kayaknya kita nggak tahu juga. Kita nggak tahu juga lah. Live commentary, gue juga nggak tahu juga ya. Lihatannya nantilah. Pokoknya pantengin terus Komedia ya kan. Oh iya nih, ini ada berita baru nih. Berita ini. Kita akan ngadain giveaway untuk 1000 subscriber, kita beliin jersey ori. No. Jersey ori. Edisi Piala Dunia. Edisi Piala Dunia, terserah lah mau edisi apa aja. Ya pokoknya jersey ori lah. Fans klub kesayangan deh. Klub kesayangan kalian atau negara kesayangan kalian. Kalau bisa nyentuh sampai 1000 subscriber, kita bakal kasihin jersey ori. Ya. Kan kalian pasti banyak yang pakai jersey Great Ori. Iya dong. Flerisu. Walaupun jersey Arsenal saya sangat ori. Saya beli di London. Nah, Anda beli di London tuh. Jauh itu ya. Tapi ntar kita beliin jersey ori. Kita beneran beliin. Sama budayakan lah, jangan suka pakai Great Ori gitu. Iya. Hargain lah ya kan. Made in Indonesia juga kok. Iya emang yang paling bagus emang made in Indonesia. Made in Indonesia juga. Rata-rata emang made in Indonesia emang kayaknya kan mahal ya tenaganya. Bola Piala Dunia dibuat di Indonesia. Bola yang mana? Jabulani. Tahun ini Jabulani. Katanya Jabulani buatan Indonesia. Iya. Tapi tahun ini di Indonesia katanya. Tahun ini ya? Iya, buatan orang Indonesia. Ini apa? Adidas apa Nike? Adidas. Adidas apa namanya? Nggak tahu, gue belum tahu gue. Tapi di Indonesia. Adidas Saprijal. Ya. Dosen gue Saprijal. Oh, iya, pakai Adidas, suka pakai Adidas. Anjing, dia kasual banget. Kasual banget, ada kayak strip. Track top gitu ya. Anjing, Enggak, gue nggak bayangin sih kalau pakai track top. Keren banget gue pakai track top ya kan. Tadi kayak Adidas. Masalahnya ngajar anjing. Track top gitu pakai apa? Pakai Stan Smith gitu sama Samba gitu. Track top pakai Samba ya kan. Rambut klimis. Dosen gue anjing. Kalau nggak pakai track top pakai topi gini ya. Anjing. Kalau sekarang bakatnya juga keren tuh. Bakatnya keren. Kacamata warna ya kan. Ya kalau ada yang mau beliin gua track top Fred Perry juga boleh ya kan. Kemarin Andrew lagi nyari Fred Perry. Siapa tahu kalau Stone Island boleh. Stone Island kalau ada hubungin Ando bisa ya kan. Kalau mau kirim-kirim bisa ke Game Lab. Kalau mau ngobrol-ngobrol lah ke Game Lab lah. Ke Game Lab ngobrol-ngobrol, "Bang, gua mau beliin ini dong." Anjing ngarep banget. Oh iya, sama gue mau fansnya yang One Piece ya. Kalau lu punya ini mah kabar-kabarin aja. Jadi ada yang nge-DM gue kawan gue. Bahas MU dong di Piala Europa League sama Barcelona. Gue bilang nanti lah kita Piala Dunia dulu. Ikutin aja. Itu kan masih lama makanya. Nikmatin Piala Dunia gue. Piala Dunia dulu. Gue nggak sabar karena Piala Dunia selanjutnya gue udah lulus nih kayaknya. Iya. Bukan kayaknya sih harus ya. Kayaknya juga bisa jadi lah. Ya, kenapa? Ya kayaknya Piala Dunia selanjutnya gue udah nonton langsung kali ya. Amin. Semuanya nonton langsung. Tahun depan 2 tahun lagi Euro juga nanti. Amin. Komedia berangkat. Redaksi beneran di sono. Live stream kita. Iya kita. Seru banget. Kok Piala Dunia
U20 aja tuh yang di Indonesia. Yang di Indonesia kita nonton. Iya nonton. Kalau Brazil yang main U20 juga gue tahu dah pemainnya ya kan. Iya ya. Oh iya. Prancis U20 Kamavinga masih main Kamavinga ya. Hah? Kamavinga masih main. Kamavinga masih main? Ya kalau dipanggil mah main masih 19 tahun. Oh iya benar. Si itu juga tuh. Siapa tuh kemarin yang ngejebolin di MU? Garnacho main di Argentina. Iya, banyak lah mewah-mewah juga sekarang. Makanya lawan siapa tuh anjing U19 kita gue lupa anjing siapa. Yang mana? Pas skuadnya yang sekarang gue enggak tahu. Gue terakhir ngikutin U19 Evan Dimas anjing. Gue mau bilang sepak bola. Aja? Ngambil cesan. Gue mau bilang sepak bola enggak ngikutin timnas. Nah, ntar dibilang kan nasionalis. Bukannya gue kan nasionalis. Gue tahu tapi sekarang seniornya Asnawi. Ya kalau itu gue tahu sih. Asnawi, terus siapa yang main dulu? Arhan. Cuma menurut gue perbaiki dulu sistemnya. Udahlah. Udahlah, kita bisa lebih baik. Banyakan korupsi. Gue pengen main untuk Indonesia di Piala Dunia gitu loh masalahnya. Bener, itu salah satu mimpi kita lah ya. Semua penikmat bola tuh kita mau Indonesia. Kalau Indonesia main di Piala Dunia, gue yakin tuh stadion biar kata main di Inggris mah full juga tetep. Paling enggak bisa berbuat banyak di Piala Asia dulu lah. Iya, itu lah Piala Asia dulu. Iya, oke lah. Paling enggak kita ngelawan lah lawan Jepang, Korea. Tapi kiprah Jepang juga gue tunggu sih di Piala Dunia. Jepang ya. Jepang Uruguay itu gue tunggu. Seru. Jadi buat kalian yang penggemar bola jangan lupa like, comment, subscribe channel ini karena akan ada jersey nanti. Kita beliin jersey. Jadi jersey. Piala Dunia gini updatean kita gimana nih Doh kira-kira? Kalau mau setiap laga kita update sih gak berhenti kita kerja ya. Iya, gila juga. Kan kita kerja juga ya. Mungkin partai-partai besar lah. Mungkin partai-partai besar ya. Nanti kedepannya kita akan partai-partai besar. Pembuka itu kan Qatar apa gitu pembuka. Nggak seru. Tapi habis itu Belanda. Habis itu Belanda ya. Ya mungkin akan partai-partai besar akan kita sajikan nanti. Jadi pantengin terus IG-nya. Nah itu akan ada informasi seputar Piala Dunia loh. Ada update skor, update klasemen, grup ya. Update juga pemain, siapa ngejebolin siapa siapa statistik nanti pokoknya terupdate lah ya. Terupdate lihat di Instagram kita. Jadi kita bakal update terus di Instagram, makanya pantengin terus ya. Jangan lupa like, comment, subscribe di Komedia juga. Jadi terakhir gue Boti dan Nando. Kita cabut. Bye-bye.